Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Biaya Konversi dan Anggaran Beban Usaha, yang mata kuliahnya ini diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baik, di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tentang penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja manusia yang bekerja langsung mengelola produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, dan lain-lain. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Nah, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara: pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Yang kelima, memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Nah, untuk menyusun jam tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, diperlukan data anggaran dan jam standar kerja langsung atau JSTKL. Rumus yang digunakan dalam menyusun jam tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah JKST sama dengan P dikali JSTKL, atau JKST sama dengan jam kerja tenaga kerja langsung terpakai, P sama dengan unit ekuivalen produk, JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Nah, kita masuk ke anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKLST sebagai berikut. Nah, di situ terdapat tuh rumusnya, yaitu yang merupakan anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Kita masuk pada penjelasan tentang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya,
Bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya variabel. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Penyusunan anggaran beban usaha. Nah, beban usaha itu apa sih? Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang beban usaha. Beban usaha itu adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok penjualan, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Dan saya akan menjelaskan yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang beban penjualan. Jadi, beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap juga ada yang bersifat variabel. Terus, kita akan masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum adalah beban umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji, pemimpin, dan staf. Beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Menyusun anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan tujuan disusunnya anggaran operasional. Memerlukan anggaran keuangan, sebaliknya anggaran keuangan membutuhkan anggaran operasional. Untuk menyusun anggaran keuangan atau anggaran neraca, seperti anggaran modal sendiri atau anggaran laba ditahan, diperlukan nih anggaran laba rugi, karena laba rugi mempengaruhi besar kecilnya modal sendiri atau anggaran keuangan. Rugi mengurangi modal sendiri, sedangkan laba menambah modal sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari video saya. Dan bila ada salah kata maupun kelebihan kata dalam video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.